تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله رحمه الله. Kita ulangi sebentar, kita ulangi sedikit. فهو يتنعم في هذه الحالات ويتقلب في طيبها أيام بقائه. Maka dia merasakan nikmat, bersenang-senang fi hadhil halat, dalam keadaan-keadaan ini, wa yataqallabu, dan dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, fi tibiha, dalam keindahan keadaan-keadaan tersebut atau nikmat-nikmat tersebut, ayyama baqaih, di hari-hari keberadaan dia di dunia, wa baqiyata umrih, dan sisa-sisa umurnya, bi syakhsin fid dunya, dengan jasad berada di dunia, wa qalbin fil uqba, dan hati mengharapkan akan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah puncak dari derajat orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaitannya hatinya dengan dunia, sebagaimana dikatakan oleh seorang hakim minal hukama, kun rajulan rijluhu fis thara, jadilah kamu seseorang yang kakinya fis thara, menginjak tanah, menginjak bumi ini, maksudnya berada di bumi, zahirnya dia berada di bumi. Wa hamatu himmatihi fis suraya, tapi dia punya semangat di bintang suraya. Boleh dia zahirnya di bumi tapi cita-citanya tinggi di suraya. Yantazirul barida, dia menunggu utusan. Al-barid di sini utusan. Siapa kalau bukan malakul maut? Dia sudah sampai puncak kenikmatan setelah mengalami dan melewati rintangan-rintangan tadi, tinggal menunggu kematian dalam keadaan siap. Menunggunya bukan tidak dalam keadaan tidak siap, bukan dalam keadaan tidak siap, tapi penuh kesiapan. Menunggu, yantazirul barid yauman wa yauman, hari demi hari yang ia tunggu adalah kematian. Kenapa dia menunggunya? Karena sudah siap. Karena sudah sangat siap sudah. Hatta yamallal khalqa kullahum wa yastaqdirad dunya, sampai kebatasan dia sudah bosan dengan makhluk. Dia sudah bosan dengan makhluk semuanya, dengan berbagai macam bentuk dia sudah bosan. Makanya disebutkan di syarah burdahnya Kiai Syarwani itu, ketika orang sudah merasa sudah dekat dengan Allah, sudah merasa tidak kerasan dengan makhluk, disenangkan baginya untuk menyendiri, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal permulaan sebelum mendapatkan wahyu, hubbiba ilayya al-khala', disenangkan kepadaku, kata Rasulullah, menyendiri sampai akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keadaan orang ketika sudah bosan dengan makhluk, sudah dekat dengan Khaliq, yamallal khalqa kullahu wa yastaqdirad dunya, menganggap dunia ini sudah, yastaqdir itu kalau arti harfiahnya menjijikkan, kotor. Yastaqdirad dunya,
wa yahinna ilal maut, dan rindu kepada kematian, wa yastakmila syauq, dan menyempurnakan rasa rindu tersebut ilal mala'il a'la. Yastakmil asyauq ilal mala'il a'la, kerinduan kepada al mala'il a'la, orang-orang yang derajatnya tinggi, atau yang dimaksud di sini para malaikat Allah, al malaikatul uluwiyah wa mahalluhum as-sama'u, malaikat-malaikat yang di atas, yang tempatnya adalah langit. Fa idza huwa bi rusuli rabbil alamin, fa idza huwa bi rusuli rabbil alamin ilaihi, ketika dia sudah dalam keadaan siap. Ini Al-Imam Al-Ghazali menggambarkan puncak keadaan seseorang, tapi nanti akan dirinci satu persatu. Ini kan masih mukaddimahnya diringkas. Dalam mukaddimah ini diringkas, rintangan demi rintangan, tanjakan demi tanjakan. Ini menggambarkan orang sudah sampai nikmat, ending kehidupannya, akhir kehidupannya nikmat, tinggal nunggu kematian saja. Lalu bagaimana kejadiannya? Fa'idha, tiba-tiba huwa birusuli rabbil alamin, dia bersama utusan Allah, yaitu malaikat maut, malaikat kematian yang mencabut nyawa. Ilaihi, datang kepadanya, yariduna ilaihi, ya ilaihi, datang kepadanya, yariduna, nah ilaihi yaridun, datang kepadanya, hadir kepadanya, alaihi birruhi warrayhan, birruhi, bukan birruhi, fathah ra-nya. Kalau ruh nyawa, kalau ruhnya nyawa, ini birruhi, kenyamanan, kelabangan, keluasan, rahmat Allah, ini artinya rauh. Warrayhan, dan wangi-wangian dari surga. Belum meninggal ini. belum meninggal. Makanya disebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, bukan satu malaikat, tatanazzal, mirip dengan surat Al-Qadar, tanazzalul malaikah, berarti banyak. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya, ini gambarannya. Malaikat sebelum meninggal didatangi malaikat memberikan kabar gembira. Alla tahzanu, tanazzal alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan susah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, senanglah, abshiru, bersenanglah, berbahagia dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Nah, ila akhiril ayat. Ini contohnya, ini keterangannya di sini. Malaikat sebelum dia meninggal, malaikat datang membawa ar-rauh war-rayhan. Bahkan artinya rayhan di sini al-mashmum minal jannah, aroma wangi-wangian dari surga. Apakah dia dalam keadaan itu masih takut lagi? Tidak, meninggalnya sudah dalam keadaan siap, seperti itu. Rayhan juga bisa diartikan ala rizqi wa ala istirahati wa ala tibi mutlaqan. Bisa diartikan rizqi, bisa diartikan al-istiraha, kenyamanan, bisa diartikan wangi-wangian secara umum. Juga bisa diartikan wangi-wangian dari surga. Wa qala ba'dhum urida bihi mutlaqur rizqi fil qubur. Ada juga yang mengartikan arti rayhan adalah rizki yang diberikan oleh Allah di dalam kubur. Itu artinya rayhan, bukan hanya wangi-wangian, rizki yang diberikan oleh Allah di dalam kubur. Biasanya yang antum baca di doa tahlil, ar-rawh rayhan wal fushata wal aman wal busra wal ridwan, bukan hanya wangi-wangian, bukan hanya kenyamanan, wal busra, kabar gembira, wal ridwan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala,
min indi rabbin radin ghairi ghadban, keridhaan dari Allah yang ridha dan tidak murka kepadanya. Diceritakan Nabi Allah Musa pernah meminta kepada Allah alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam, ya Allah tunjukkan aku atas suatu amalan, apabila aku amalkan engkau ridha kepadaku ya Allah. Nabi Allah Musa meminta ridhanya Allah, ya Allah berikanlah aku satu amalan, dengan amalan ini engkau ridha kepadaku ya Allah. Apa jawabnya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian apa yang dilakukan Nabi Allah Musa? Fa kharra Musa sajidan mutadarri'an. Tersungkur Nabi Allah Musa sujud tunduk berdoa kepada Allah taala. Fa auha Allah taala ilaihi ibn Imran. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, wahai ibn Imran, wahai Nabi Allah Musa bin Imran, inna ridaya fi ridaka biqadai. Kalau engkau ingin mendapatkan keridhaanku, maka ridhalah dengan ketentuanku. Makanya termasuk min arkanil iman, al-iman bil qada'i wal qadar. Al-iman dalam hadis Jibril. Jangan kata Rasulullah, tapi katakanlah qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kalau terjadi sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tidak sesuai dengan harapan, katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti diperbuat oleh Allah. Selesai sudah. Itu akan menambah keimanan kita kepada Allah, bukan malah berandai-andai, bukan malah berandai-andai, tidak. Qaddarallah, antum hafalkan semuanya. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Yani takdir dari Allah. Ini semua iradahnya Allah. Ini jawabannya Allah untuk Nabi Allah Musa yang ingin meraih keridhaan Allah. Ridhalah engkau wahai Musa dengan ketentuanku. Fayamqulunahu fi tibatin nafsi, maka dipindahlah dia itu oleh malaikat maut. Dalam riwayat ini menunjukkan bukan satu malaikatnya, banyak. Karena bukan hanya Israel juga punya atba', Israel juga punya anak buah. Maka dikatakan di sini banyak yang qulunahu, malaikat-malaikat itu memindahnya fi tibatin nafsi, memindahnya dari alam dunia menuju alam barzakh fi tibatin nafsi. Tibatin nafsi itu kalau bahasa Jawanya legowo, senang, lega, tidak ada sama sekali mengganjal, lega. Tibatin nafsi, senang, ganjal sedikit pun tidak ada. Tibatin nafsi. Wa tamamil bisri, dan wajah yang berseri-seri. Bisrun itu biasanya yang sering tersenyum, wajah yang senyum, sumringah. Wajah yang menyenangkan, wajah kami gembira. Tamamil bisri. Makanya ketika meninggal kelihatan wajahnya senang. Kelihatan dari wajahnya senang. Ketika meninggal pun wajahnya senang. Wal uns, dan merasa dekat dengan Allah atau merasa terhibur. Min hadhihi daril faniyatil muftinah, berpindah dari mana? Yang qulunahu, dipindah oleh malaikat dari mana? Min hadhihi daril faniyati, dari negeri yang fana ini, al muftinati, yang penuh fitnah. Fitnah menurut sebagian ulama ada dua macam. Ada fitnah saja, ada mudillatul fitan. Ada fitanun, jamaknya fitnah, ada mudillatul fitan. Kalau fitanun, fitnah, itu sama dengan ibtila alias ujian. Bisa positif, bisa negatif. Karena tidak bisa lepas manusia dari ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Arti ibtila yakni fitnah, ujian itu fitnah saja. Tapi kalau mudillatul fitan itu yang bahaya, fitnah-fitnah yang berpotensi menyebabkan orang tersesat, menyebabkan orang jauh dari Allah, menyebabkan orang celaka, menyebabkan orang binasa. Naudzubillah min dzalik. Itu mudillatul fitan. Kalau yang namanya fitnah diartikan dengan ibtila alias ujian, tidak akan bisa lepas selama dia hidup di dunia. Allahumma ja'alna ibadah ihsan la ibadah imtihan. Jadikanlah kami hamba kebaikanmu dan jangan jadikan kami hamba ujianmu ya Allah. Fi hadhihi daril faniyatil muftinah ila al-hadratil ilahiyah, keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala, kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, wa mustaqarri riyadil jannati, dan tempat mustaqar. Istaqar itu yang sudah stabil, tidak akan pindah-pindah lagi. Istaqar maksudnya surga Allah. Riyad jamaknya raudhah, taman-taman al-jannah, surga. Berpindah menuju dunia yang fana, menuju taman-taman surga. Di kuburan sudah ditampakkan, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min hufarin niran. Itu artinya di kuburan pun sudah ditampakkan kebun-kebun surga Allah. Mustaqarri ridwan, mustaqarri riyadil jannah. Fayara li nafsihi dha'ifatil faqirati, maka dia melihat hamba tadi yang meninggal, melihat kepada jiwanya yang lemah, al-faqirati yang terus memerlukan bantuan Allah. Melihat apa? Na'iman muqima, nikmat yang tidak akan berubah. Wa mulkan kabira, kerajaan yang besar, azima yang agung. Wa yalqa hunalik, maka dia menemui di sana, di hadirat Allah, min sayyidir rahimil mutafaddilil karimi jalla dzikru, dari tuannya yaitu Allah ar-Rahim yang maha penyayang, al-mutafaddil yang maha memberikan karunia, al-Karim yang maha pemurah, dzil karami wal jud jalla dzikru, yang tinggi zikirnya, penyebutannya. Mendapatkan apa? Minal lutfi, dari kelembutan Allah. Ya latif, ultuf bina. Minal lutfi, kelembutan Allah, bihi, kepadanya, wal atfi, dan rahmah. Atfun itu sama dengan rahmah. Atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, nahnu jiran ummi bidil harami haramil ihsani wal hasani. Atfatan yani rahmatan sa'ad, kasihanilah aku ya atfatan, atf. Wat tarhib, dan sambutan dari Allah, kata-kata marhaban. Wat tarhib, dan sambutan dari Allah, disambut. Wat taqrib, didekatkan oleh Allah, kedekatan maknawi, bukan kedekatan jasmani, tapi kedekatan maknawi. Wal in'ami, dan diberikan nikmat oleh Allah. Wal ikrami, dimuliakan oleh Allah. Ma la yuhitu bihi wasful wasifin wa na'tun na'itin, tidak mampu diliputi oleh sifatnya orang-orang yang mensifati, pensifatan orang-orang yang mensifati, sama saja. Wa na'tun na'itin, sama saja. Na'at sama wasf. Tidak ada yang bisa mensifatkan keindahan keadaan orang ketika meninggal dalam keadaan tadi. Bagaimana bahagianya orang yang meninggal dalam keadaan siap tadi. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti itu. Allahumma amin ya. Bimahdi fadlih wa judih wa karamih, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih.
Fahuwa fi kulli yaumin fi ziyadah. Setiap harinya fi ziyadah. Setiap hari mulai start masuk kubur, mendapatkan ziyadah, tambahan terus, bonus terus nikmatnya. Ila abadil abidin, sampai waktu yang tidak terbatas. Sampai waktu yang tidak terbatas. Fayalaha min sa'adatin 'azimah. Fayalaha, sungguh hal itu adalah kebahagiaan yang besar, kata Imam Al-Ghazali. Tidak ada bandingannya kebahagiaan seperti itu. Wayalaha min daulatin 'aliyah. Sungguh ialah itu biasanya ta'ajjub, sesuatu yang membuat takjub. Ialah min daulatin 'aliyah, maksudnya daulah di sini martabat yang tinggi. Daulah bukan diartikan negara, daulah martabat yang tinggi. Wa yalahu min 'abdin mas'udin, dia adalah orang yang orang yang mendapatkan kebahagiaan. Yalah itu artinya takjublah kalian kepada hamba yang mas'ud, mendapatkan kebahagiaan. Kalau sa'adatun kebahagiaan, kalau orang yang mendapatkan sa'adah mas'ud. Wa mri'in maghbud, dan orang yang maghbud ini dari kata ghibta. Dulu pernah kita sampaikan tentang perbedaan antara hasad, iri dengan ghibta. Kalau ghibta itu ingin seperti orang lain, tapi tidak ingin nikmat yang dirasakan oleh orang lain hilang. Kalau iri kan ingin nikmat yang dirasakan oleh orang lain hilang. Hatta misalnya nikmat yang di orang lain tersebut tidak jatuh kepada dirinya, dia tidak memikirkan itu. Ini hobisnya orang hasud, kejinya orang iri itu seperti itu, jeleknya orang iri itu seperti itu. Dia tidak melihat nikmatnya orang itu pindah kepada dia, tidak melihat itu. Yang penting nikmat yang dirasakan orang lain itu hilang. Itu hobisnya orang iri. Makanya ada yang menyatakan minal kabair, dosa besar yang namanya iri. Karena dia tidak menginginkan nikmatnya pindah, tapi ingin nikmatnya hilang dari orang itu, meskipun dia tidak merasakannya. Kan ini muskilah, ini problem. Ada apa dia seperti itu? Kalau ghibtah lain, ghibtah ingin seperti orang itu tanpa keinginan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nah, dikatakan maghbut berarti orang ini, keadaan orang ini, semuanya orang kepingin seperti itu. Ketika kita membaca mulai dari keadaan orang meninggal dalam keadaan siap diberikan kabar gembira oleh malaikat, kita ingin atau tidak ingin? Ingin. Tapi gak ojo saiki ya, ojo saiki, jangan sekarang. Mudah-mudahan semuanya berikan panjang umur, barokah dalam taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur yang barokah insyaallah, fi sihatin wa afiyah. Amin. Kita ingin juga seperti ini. Maghbub berarti orang ini seperti ini, dikepingini oleh orang lain. Saya kepingin seperti orang itu, namanya maghbub. Orang yang maghbub tadi, saya kepingin seperti orang itu. Wa sya'nil mahmud, dan keadaan yang terpuji. Wa tuba, diartikan dulu di Nasaihul Ibad, tuba ay al khairul katsir. Dulu di kitab Nasaihul Ibad yang kita baca, tuba ay al khairul katsir, kebaikan yang besar atau keberuntungan yang besar lahu bagi orang tersebut. Atau tuba diartikan di syarah Sulam Taufiq Is'adur Rafiq apa? Syajaratun fil jannah, pohon di surga Allah. Kalau di kitab Nasaih Al-Ibad kemarin, katsir, kebaikan yang besar. Tuba juga bisa diartikan syajaratun fil jannah, pohon di surga Allah. Tuba lahu, beruntung atau kebaikan yang besar bagi orang tersebut. Wa husnu ma'ab, dan sebaik-baiknya tempat kembali kepada Allah. Ma'ab yani marji'. Nas'alullahal barr, kami meminta kepada Allah yang maha berbuat baik. Al-barr, kalau bir kebaikannya, al-birru kebaikannya. Kalau al-barru ism min asma'illahil husna,
Salah satu dari nama Allah yang indah yang 99 adalah Al-Bar. Ya Barru ya Tawwab. Bar yang maha berbuat baik. Al-Bar. Kalau bur, hati-hati kalau sampai salah bacanya. Bur gandum. Burun lain, birrun lain, barrun lain. Uniknya bahasa Arab. Kalau salah harokat, ada orang baca wala Ibnu Abdul Bur kan, waduh Ibnu Abdul Bur. Ya apa Ibnu Abdul Bur? Bur itu gandum. Ibnu Abdul Bar. Namanya ulama Ibnu Abdul Bar, hambanya Allah yang maha berbuat baik. Abdul Bar bukan Abdul Bur, hambanya gandum. Bahaya membaca, apalagi baca hadis itu harus hati-hati. Kalau pas hataman Bukhari atau apa, boleh bil barokah, niatnya bil barokah, hataman Bukhari, hataman Tajridus Sharih di bulan Rajab, tapi harus hati-hati bacanya. Khususnya hadis, takut masuk dalam kategori man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong, berdusta atas nama Nabi karena bacaannya salah-salah. Sopo wis angger ae sing penting barokah. Yo apa angger. Sing penting barokah, sing penting maca. Jangan dilihat harokatnya. Sudah Sahih Bukhari-nya ada harokatnya atau Tajridus Sharih-nya ada harokatnya. Jadi diperhatikan kalau memang baca. Kalau mendengarkan saja tidak ada masalah. Kalau memang dia memberanikan diri untuk membaca, hati-hati, jangan asal bacanya. Makanya biasanya pasti ada yang membenarkan. Pasti ada yang membenarkan, dan yang dibenarkan harus mau untuk dibenarkan. Kadang-kadang dibenarkan tidak mau terus seperti itu. Bagaimana? Takutnya di situ berdusta atas nama Nabi, karena yang disampaikan Nabi bukan seperti itu. Mana tadi? Nas'alullah al-barrar rahim subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah yang maha berbuat baik, Ar-Rahim yang maha penyayang subhanahu wa ta'ala, an yamunna alaina. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kita, wa alaikum, dan kepada kalian semuanya, amin, bihadihil minnatil azimah, pemberian yang agung ini, wa ni'matil jasimah, dan nikmat yang besar ini. Disebutkan di syarahnya di sini, wahyan ghairu munhasirah. Nikmat-nikmat ini tidak terbatas untuk fulan, untuk Alan, untuk Utsman, untuk siapalah. Tidak terbatas. Maksudnya apa? Husnudzannah kepada Allah. Fala tastab'idu al-wusula ila hadzal maqamil karim. Jangan menganggap jauh, tidak mungkin saya mendapatkan derajat itu sebelum kematian. Jauh, saya ini banyak berbuat dosa, jauh. Jangan. Husnudzan. Siapa tahu ternyata di akhir dari kehidupan kita mendapatkan nikmat yang tinggi semacam ini. Apalagi kadang-kadang ikhlas itu, kata banyak para ulama, ikhlas itu sebentar saja, tapi nilainya tinggi di sisi Allah. Saanyuan tok saja dengan ikhlas itu, tapi nikmatnya tinggi, balasannya juga tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja gara-gara ikhlas yang sedikit ternyata mengangkat derajat kita. Allahumma amin. Kita meminta. Makanya disebutkan kalau kita meminta, kita khusyuk, kita meminta, kita berdoa, kita khusyuk. Bahkan ada yang menyebutkan ketika membahas tentang hadis, innallaha yaqbidul ilma intiza'an, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, yaqbid yanzi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu tiba-tiba dicabut begitu saja, tapi dengan cara mematikan ulama sampai tidak tersisa kecuali ru'usan atau ru'asa'an juhalan, orang-orang bodoh. Fa'aftau fasu'ilu, mereka ditanya tentang ilmu, fa'aftau bi ghairi ilmin, fatwanya tanpa atas dasar ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan, walayyadubillah. Sebagian ulama mengartikan apa ilmu yang pertama kali dicabut? Ada yang menyebutkan ilmu faraid, ilmu warisan. Makanya sebagian santri gak gelem jadi ahli faraid. Kenapa? Cepat mati jadi ini. Kenapa ini gak belajar ilmu faraid?
karena takut cepat mati. Katanya ilmu yang pertama kali dicabut adalah ilmu faraid. Kalau anak menguasai ilmu faraid, ilmu pembagian harta warisan, jangan-jangan cepat meninggal. Karena ilmu warisan ini yang wallahu a'lam katanya diambil. Ada yang mengartikan lain lah. Bukan ilmu faraid tapi al-khusyu'. Ilmu yang pertama kali dicabut adalah al-khusyu'. Apakah khusyu' itu ilmu? Iya. Khusyu' itu ilmu. Akhirnya orang membaca Al-Quran tidak ada khusyuknya. Orang membaca zikir tidak ada khusyuknya. Mendengarkan khutbah Jum'ah BWA-an. Berumah khutbah BWA, ya Allah. Karena waktu meneh kan. Dengarkan khutbah BWA terus mulai akhir khutbah sampai awal khutbah sampai qomat Jum'ah WA terus. Karena waktu sing liyane kecuali di dalam masjid. Nah, khusyuk akhirnya hilang. Makanya para ulama menyebutkan ilmu yang pertama kali dicabut al-khusyuk. Al-khusyuk. Sing belajar faraid seneng kok duduk faraid ini ya. Nah, bukan faraid ini khusyuk. Bukan ilmu faraid, bukan ilmu warisan tapi ilmu khusyuk. Ada kuliah. Disebutkan di sini nikmat yang besar dan jangan menganggap ini jauh. La tastab'idu. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Hal itu memberikan nikmat yang besar itu tidaklah sulit bagi Allah. Kalau Allah mau diberikan kepada hambanya yang diinginkan oleh Allah. Ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa alla yaj'alana minal ladzina la nasiba lahum min hadzal amr. Mudah-mudahan kata Imam Ghazali, kita tidak dijadikan orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dari nikmat-nikmat ini. Dijadikan orang yang jauh dari nikmat-nikmat ini. Jangan ya Allah, katanya Imam Ghazali doanya di sini. Nah, illa wasfun wa sama'un wa ilmun wa tamannin bil intifa'. Yang ia dapatkan hanya pintar mensifatkan. Nanti ada nikmat di kubur tapi dia tidak merasakan. Nanti orang mau meninggal mendapatkan kabar gembira dari malaikat, dia hanya menceritakan dan mendengar dan mengetahui dan berangan-angan tamanni bilantifa, tapi tidak mendapatkan manfaat. Iso cerita itu. Tapi nanti realnya, kenyataannya tidak merasakannya sedikit pun tidak. Naudzubillah min malah ketakutan. Ada orang sebelum meninggal tuh mencak karepe dhewe. Sebelum meninggal mencak karepe dhewe. Wala'iyadzubillah. Loncat kayak kesakitan. Apa yang ia lakukan ketika di dunia? Mungkin banyak nih yang disakiti ketika di dunia. Banyak orang-orang soleh yang diribah ketika di dunia. Banyak orang-orang soleh yang difitnah ketika di dunia. Banyak orang yang diganggu ketika di dunia sebelum mati. Bingung sebelum mati. Sampai orang-orang melihatnya bingung. A'udzubillah min dzalik. Wa alla yaj'ala ma ta'allamna. Ini penting. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan apa saja yang kita pelajari minal ilmi berupa ilmu hujjatan alaina, menjadi hujjah yang kembali kepada kita. Hujjah yang alaina maksudnya apa? Kita dituntut. Kamu tahu ilmunya, kamu tidak mengamalkan. Kamu tahu ilmunya ini, kamu tidak mengamalkan. Hujjah alaina. Kalau hujjah lana, sesuatu yang baik, ilmunya menjadi sebab kebahagiaan. Kalau hujjah alaina, dituntut karena ilmunya. Hujjatan alaina yaumal qiyamah wa an yuwaffiqana jami'an lil amali bidzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari ilmu wal qiyam bih, dan melaksanakan apa yang kita pelajari dari ilmu kama yuhibbu wa yarda, sebagaimana dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Innahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah paling penyayangnya orang-orang yang menyayangi. Wa akramul akramin, paling pemurahnya yang pemurah. Tidak ada yang paling pemurah seperti Allah.
Tidak ada yang paling penyayang seperti Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrafa wa karram wa hadha huwa at-tartib alladhi alhamani maulaya fi tariq al-ibadah fa'alamil an wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan ketemu lagi di hari Ahad depan. Kita masuk ke pembahasan awal. Mulai ba'da Syawal kemarin masih muqaddimah. Berapa kali pertemuan ini masih muqaddimah. Insyaallah pertemuan akan datang, hari Ahad akan datang, kita masuk ke pembahasan awal, yaitu aqabatul ilmi, tanjakan ilmu. Dimulai lagi dari pembahasan yang kemarin yang ringkas, di sini dirinci oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wallahu a'lam bis-shawab, bisirril Fatihah.